Menjelang akhir tahun 1994, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Akhirnya Jepang meminta dukungan kepada bangsa-bangsa dengan memberi janji kemerdekaan. Janji ini diberikan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso. Indonesia tidak ingin merdeka karena pemberian Jepang. Akhirnya Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Mari kita membahas perumusan tentang dasar negara. Mohon izin Ketua. Terima kasih Ketua telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ide gagasan dasar negara saya. Yang pertama, saya mengusulkan untuk tentang PRI kebangsaan. Yang kedua, PRI kemanusiaan. Yang ketiga, PRI ketuhanan. Dan yang keempat, PRI kerakyatan. Dan yang terakhir, kelima, kesejahteraan rakyat. Sehingga gagasan dan saya mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada usulan lain? Mohon izin Ketua. Terima kasih kepada Ketua telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan gagasan saya mengenai dasar negara. Adapun usulan yang ingin saya sampaikan, pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Sekian pandangan saya mengenai dasar negara, mohon dipertimbangkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada usulan lain lagi? Mohon izin Ketua. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk mengusulkan dasar negara Indonesia. Ada baiknya dasar negara yang pertama adalah dasar kebangsaan karena kita akan mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Dasar kedua, saya mengusulkan internasional atau PRI kemanusiaan. Dasar yang ketiga ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu golongan, tetapi satu negara untuk semua orang. Dasar yang keempat adalah prinsip kesejahteraan, di mana prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia. Dan prinsip yang kelima adalah kita menyusun Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saja bangsa, saudara-saudara, dasar-dasar negara setelah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Baik, terima kasih. Akan saya pertimbangkan. Hingga akhirnya sidang pertama ini belum ditetapkan dasar negara. Oleh sebab itu dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9. Tugas panitia ini adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Baik, bagi saudara-saudara sekalian, saya sebagai Ketua Panitia 9 akan memimpin jalannya sidang hari ini. Bagi saudara-saudara yang juga memberikan gagasan yang cocok untuk perancangan dasar negara, saya persilakan. Saya izin memberikan usulan. Saya tidak menyalahkan untuk memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemenuhnya sebagai sila pertama. Karena menurut saya, syariat Islam merupakan dasar yang tepat untuk membangun negara Indonesia. Mohon izin interupsi Ketua, bukankah jika seperti itu akan terkesan lebih sombong? Memang seperti itu yang saya katakan. Tidak semua orang wajib mengikutinya, ataupun hanya yang Islam saja. Saya setuju dengan Mr. Subadjo. Saya menyarankan untuk sila kedua kita masukkan di dalam nilai kemanusiaan. Mohon izin Ketua, saya hendak mengusulkan bahwa kita juga harus memasukkan nilai persatuan, karena persatuan memungkinkan semua kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai, tanpa perlu khawatir tentang konflik etnis atau budaya. Kesembilan tokoh tersebut berdiskusi bersama dan terjadilah perbedaan dan pertukaran pendapat antara satu sama lain. Setelah berapa jam, maka terbentuklah kelima dasar Pancasila. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian atas gagasan-gagasan yang telah diberikan. Maka kesimpulan kita dari sidang hari ini ialah sila pertama berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saudara-saudara atas partisipannya dalam sidang hari ini. Dan sidang hari ini resmi saya tutup.
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Bu, apakah ada komunikasi antara Jepang? Belum, Bu. Dari mana Anda mendapatkan kabar tersebut? Saya mendengar dari radio dari Jepang bahwa Jepang telah menghalalkan eksekusi karena Nagasaki dan Hiroshima telah dibom habis. Menurut saya ini adalah cara untuk merdeka. Jika begitu, kita harus segera pergi ke kediaman Soekarno dan dia akan segera memberitakannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Jepang telah mengalami kekalahan dalam peperangan. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan juga Pak, hal tersebut masih dibicarakan oleh PKI. Saya sangat setuju dengan Anda. Namun jika ada hal yang tidak diinginkan, apakah Anda bersedia untuk bertanggung jawab? Tapi jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan dan menunggu PPKI, sekutu akan mengira bahwa kemerdekaan didapatkan dari bangsa Jepang dan hal tersebut tidak boleh terjadi. Kita harus mendapatkan kemerdekaan itu dengan usaha kita, Bu. Kita memproses kemerdekaan. Semakin dilagi juga kemerdekaan. Jangan tergesa-gesa. Hal tersebut masih dibicarakan dengan PKI. Jepang memiliki kekuatan yang besar. Kita harus hati-hati. Jelaskan mengapa saudara membawa kami ke sini. Apa kami, Bu? Ini dunia sama. Begini, kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Bukankah kita sudah menjelaskan bahwa kita jangan terlalu gegabah dan hal ini masih diperbincangkan di PPKI? Mengapa PKI? PKI adalah bukan Jepang. Kami ingin negara yang merdeka tanpa harus campur dengan Jepang. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita belum siap. Dan kita harus butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana jika Jepang membohongi Anda? Apa yang Anda lakukan? Kita harus segera memerdekakan kemerdekaan kita sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun dijajah di negara kita sendiri. Dan anak-anak, ini adalah rapat bukan peperangan. Kita bicarakan dengan pelatih ini. Baiklah, kita memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada 17 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB, naskah proklamasi mulai disusun bersama. Awalnya mereka tidak memiliki tempat untuk membuat teks proklamasi, tetapi Laksamana Maeda menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di atas meja makan milik perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, itulah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusunnya. Para tokoh nasionalis berkumpul di ruang tamu rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Para penyusun teks proklamasi tersebut adalah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh para anggota PPKI serta para tokoh muda Soekarni, Saidi Melik, Diah, dan Mbah Diro. Konsep teks proklamasi tersebut dibuat sendiri oleh Ir Soekarno. Naskah teks proklamasi, apa yang kita akan bahas? Bagaimana jika Anda yang membaca teks? Tentu saja. Bagaimana untuk kalian pertama jika diambil dari dia yang mencatatkan? Bagaimana yang bagus? Bagaimana jika kalimat kedua diganti menjadi pengalihan kekuasaan? Bagus. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia harus berkulit dia sendiri? Ya, lalu atas nama siapa proklamasi ini dibuat? Atas berkat nama para pejuang berarti bersama bangsa Indonesia. Ideologi. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang menandatangani teks proklamasi ini? Sudah dibuat seperti Declaration of Independence Amerika. Bagaimana maksudnya?
Maksudnya adalah teks tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hadir dalam malam itu. Ya, saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh anggota PKI. Mengapa Anda tidak setuju? Anggota PKI adalah dari Jepang. Dan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu dengan usaha sendiri. Ya, saya setuju dengan Anda. Terus siapa yang menandatangani teks proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Soekarno. Ya, saya setuju dengan Pak. Baiklah, terima kasih. Teks proklamasi ini ditandatangani oleh saya dan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Kalau ketika naskah ini, Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Sementara Sayuti Melik mengetik teks proklamasi, anggota rapat lainnya membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. saudara sekalian, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun negara kita dijajah oleh bangsa lain. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saatnya kita mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Dengan ini saya menyatakan, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sistematis dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara Republik Indonesia Merdeka. Kekal dan abadi. Insya Allah, Allah memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, maka dibentuklah pemerintah beserta kelengkapan negara, seperti disahkannya UUD, dipilihnya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dibentuknya kementerian, KNIP, Kekuatan Pertahanan dan Keamanan, serta pembagian wilayah Indonesia. Walaupun Indonesia telah merdeka, namun perjuangan Indonesia belum usai. Setelah Belanda kembali datang ke Indonesia, terjadilah banyak peperangan termasuk insiden Hotel Yamato yang terjadi di Surabaya. Insiden Yamato terjadi karena para tentara Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato yang terletak di Surabaya. Hal ini membuat arek-arek Surabaya geram hingga mereka menyerbu Hotel Yamato dan menaiki Hotel Yamato untuk merobek bendera warna biru. Namun, hal ini tentu saja tidak disukai oleh pihak Belanda, sehingga terjadi peperangan yang menewaskan banyak orang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini dilakukan oleh beberapa anggota PETA. 17 Agustus 1945, dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Tia untuk merumuskan naskah proklamasi. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, negara di Asia seperti India, Myanmar, dan Afghanistan bersimpati kepada rakyat Indonesia. Akhirnya negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New
Delhi pada bulan Desember 1949. Dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda, namun ternyata Belanda tidak memperdulikan desakan itu. Hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun tangan. Belanda, saya datang kemari sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Kami ingin meminta kalian agar berdamai dengan Indonesia. Damai. Jika kalian tidak mau, kalian telah melanggar aturan PBB, yang berarti kalian harus tanggung konsekuensinya. Tidak, kami tidak mau tuh. Lantas, apa yang harus kami buat? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan 23 Agustus mendatang. Baiklah, kami setuju. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 1949, diadakan konferensi meja bundar yang juga disingkat KMP. Perdana Menteri Belanda ditunjuk sebagai ketua KMP, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen. Sedangkan dari United Nations Commission for Indonesia ditunjuk sebagai mediator oleh Chris Clay. Sebagai wakil dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa kami. Dan juga kami ingin agar Irian Jaya kembali menjadi bagian dari Indonesia. Bagaimana Belanda? Apakah kalian setuju dengan tuntutan dari Indonesia? Kami keberatan dan tidak memenuhi tuntutan kalian. Belanda, jika kalian melakukan hal tersebut, artinya kalian siap jika dikucilkan oleh negara-negara lain karena tindakan Anda yang telah menjajah. Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia, tetapi harus ada syarat. Yang pertama, Indonesia harus sekutu dengan Belanda dan akan bergabung dengan Indonesia dan Belanda. Bagaimana Indonesia? Apakah setuju? Bagaimana dengan pihak Apakah itu akan menjadi kembali dari NKRI kembali? Saya rasa perundingan ini akan berjalan dengan mulus ketika Irian Barat kembali berkarya. Itu tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Bukanlah sudah dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambil, bukan? Ya betul, dan kami menginginkannya kembali. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Untuk acara berikutnya akan saya serahkan kepada Tuan Ridley selaku wakil dari PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid II selaku delegasi BFO. Konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang terakhir, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Selamat datang para delegasi dari Indonesia. Kita berkumpul di sini untuk mencari solusi yang damai bagi masa depan negara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami memiliki tekad yang sama untuk merundingkan hal-hal yang menguntungkan bagi warga Indonesia. Mari kita mulai pembahasan. Sebagai representasi dari pemerintah Belanda, kami ingin mendengar pandangan dari pihak Indonesia terkait masa depan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Kami yakin bahwa kemerdekaan adalah hak yang terbantahkan oleh rakyat Indonesia. Namun, kami juga menyadari pentingnya menjaga stabilitas dan kerjasama di wilayah ini. Kami setuju. Oleh karena itu, kami menerapkan konsep negara federal yang memungkinkan otonomi bagi berbagai wilayah di Indonesia, sambil tetap menjaga hubungan dengan kerajaan Belanda. Saya dibandingkan itu. Namun, kami ingin memastikan otonomi yang diberikan benar-benar memberi keuntungan bagi setiap wilayah Indonesia.
Tentu saja, kami bersedia mendengarkan proposal konkret dari pihak Indonesia tentang struktur negara yang diinginkan. Kami mengusulkan pembentukan BRIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana berbagai negara bagian memiliki otonomi dalam penilaian mereka sendiri. Namun tetap bersatu di bawah satu bendera antara pemerintah pusat. Kalau itu mengatur, kami akan memastikan bahwa tersebut dapat diimplementasikan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik di mana-mana. Kami yakin dengan semangat gotong royong dan komitmen untuk persatuan, BRIS dapat menjadi landasan yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang berkembang. Dalam hal ini, kami sepakat untuk bekerjasama dalam merancang konstitusi Republik Indonesia Serikat ini. Dengan ini, kami mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai Republik Indonesia Serikat resmi terbentuk. Ini adalah langkah bersejarah kemerdekaan Indonesia. Kami berharap negara seperti ini akan membangun pencapaian makmuran persatuan bagi seluruh bangsa. Kami juga berkomitmen untuk mendukung Republik Indonesia serta Serikat dalam perjalanan menuju masa depan yang cerah. Terima kasih atas kerjasama dari dukungan dari pihak pemerintah. Semoga hubungan antara Indonesia dan Belanda dapat terjalin dengan kerjasama yang saling berkelanjutan di masa mendatang. Pada masa awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sepakat memilih Negara Kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Namun, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih bentuk negara serikat sesuai perjanjian konferensi meja bundar. Namun Indonesia harus bergabung dengan Uni Belanda dan Indonesia. Bagaimana ya? Apakah setuju? Ya, kami setuju dengan syarat Belanda harus mengembalikan kita. Baiklah, kami setuju. Dan Belanda akan kembalikan setahun setelah Indonesia berdekatan. Setelah perjanjian, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. Masa demokrasi parlementer diawali ketika keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10/1945 pada 16 Oktober 1945 yang diikuti oleh Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang berisi seruan untuk mendirikan partai politik di Indonesia, sekaligus menandai titik mula menuju sistem politik yang lebih pluralistik dan demokratis. Hal itu selanjutnya ditanggapi oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP yang mengumumkan laporan pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem kabinet pada tahun sekarang dan tahun berikutnya. Saya akan memilih salah satu perwakilan untuk menjadi kabinet Natsir dan kamu yang akan menjadi perwakilannya. Natsir terpilih sebagai Perdana Menteri dengan menganut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masa demokrasi parlementer berlanjut hingga 9 tahun kemudian. Sayangnya dalam masa ini, usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI selalu saja kandas. Dan terjadi pergantian karena adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 yang dianggap menguntungkan Masyumi. Adanya kandasan terhadap peraturan pemerintah mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnya. Menurut kami, pencabutan PP ini akan sangat menguntungkan Masyumi, sehingga Partai Natsir akan diundurkan dan digantikan dengan partai yang baru secepatnya. PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini.
Permasalahan seperti dalam kabinet Natsir juga sempat terulang, karena Sukiman juga merupakan seorang masyumi. Sukiman menandatangani kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Amerika Serikat. Dan hal tersebut dianggap pihak blok barat dan kabinet berakhir pada 23 Februari 1952. Dengan adanya kerjasama dengan negara Amerika Selatan, tak lain ini adalah keputusan kerjasama sama Indonesia dengan Amerika. Melalui Mutual Security Act atau MSA, maka kabinet Sukiman akan dibubarkan dan akan segera diganti dengan kabinet yang baru. Kabinet Wilopo April 1952 hingga Juni 1953. Ini adalah koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Wilopo berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Wilopo mendapatkan kabinet Saken, di mana menteri dipilih dari ahli bidang masing-masing tanpa memandang latar belakang partai. Namun, kabinet Wilopo diganti karena peristiwa Tanjung Morawa, Sulawesi yang menewaskan 5 petani. Dan pihak petani mengeluarkan mosi tidak percaya pada kabinet Wilopo. Dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo pada Juli 1953 hingga Juli 1955 berhasil terselenggarakannya KAA di Bandung, membatalkan utang Indonesia ke Belanda dan membentuk panitia pemilu. Baiklah, hasil dari rapat kita adalah tindakan dan usaha menciptakan perdamaian dunia, yaitu pokok yang disebut Dasar-Sila Bandung. Dan juga menguntungkan bagi kita, yaitu kita dapat membatalkan utang negara kita ke Belanda dan kita dapat membentuk panitia pemilu agar negara kita dapat terus maju. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956 berhasil menjalankan pemilu 1955, juga berhasil menyelesaikan konflik TNI Angkatan Udara yang terjadi sebelumnya di masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua yang berlaku pada Maret tahun 1956 hingga Maret tahun 1957 merupakan koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini harus menghadapi persoalan Irian Barat, otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara, dan persoalan sebagainya. Namun saya anggap kurang tegas dalam menghadapi separatisme itu. Pada tahun 1950, Westerling mengirimkan ultimatum berisikan pengakuan tentara negara bagian Pasundan dan menolak segala pembubaran negara bagian tersebut pada RIS. Tetapi ultimatum tersebut diterima oleh pemerintah RIS dan ditolak oleh pemerintah RIS. Saya tidak bisa jika kita sebagai tentara tapi tidak diakui sebagai tentara bagian Pasundan. Berikan surat pengakuan ini kepada pemerintahan RIS. Jika dalam serang 7 hari pemerintahan RIS tidak ada jawaban, maka RIS akan hancur dalam pemberontakan. Baik kanan, akan saya berikan. Surat apa ini? Westerling tidak berhak mengakui tentara APRA sebagai tentara Pasundan. Tidak akan dibalas surat ini, tidak berguna. Setelah 7 hari tidak dibalas, Westerling menyadari bahwa pemberontakan ini akan dimulai secepat mungkin. APRA mulai merencanakan penyerangan. Pertama-tama kita ambil alih markas Siliwangi, lalu kita tembak satu persatu APRIS di sana. Apa langkah awal yang bisa kita lakukan? Kita ambil alih APRIS di markas Siliwangi. Sekali lagi, tembak setiap APRIS yang kalian temui. Siap, Kapten. Pasukan APRA menemui satu APRIS dan APRIS itu pun ditembak dan gugur di tempat. Pemerintah RIS segera bertindak untuk menghentikan APRA dan pemerintah RIS berdiskusi dengan komisaris tinggi Belanda. Hasilnya, komandan tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk pergi dari kota itu. Westerling melarikan diri ke Singapura karena melihat kegagalan rencananya. Di Singapura, Westerling ditahan oleh polisi setempat dengan tuduhan telah masuk wilayah tanpa izin.
Pemilu pertama di Indonesia diikuti oleh semua warga negara dan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR yang berisi 250 orang. Pemilu diadakan kembali pada tanggal 15 Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih Dewan Konstituante. Setelah dibacakan dekret presiden, kekuasaan mutlak jatuh kepada I.R. Soekarno, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali berjalan. Akhirnya, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, bukan lagi negara serikat. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terus terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah: pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Yang kedua, devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 24 Agustus 1959. Pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Yang terakhir adalah deklarasi ekonomi pada tanggal 28 Maret. Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada saat itu, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON ini dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan atau memuaskan. Kondisi ekonomi juga semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya naik terus, meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan trituntutan rakyat atau disebut Tritora.
kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukan di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, seni dan budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus-kampus akan dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi-demonstrasi akan dianggap sebagai lawan. Media komunikasi seperti surat kabar yang menentang dominasi akan dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Pendidikan pada tahun 1950, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya sangat banyak. Dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Dan supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Dan untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikanlah Institut Agama Islam Negeri. Adapun juga untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, didirikanlah sekolah tinggi teologi dan seminari-seminari. Lalu didirikanlah pula perguruan-perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak, berhemat, dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi, kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka dididik dalam kelas khusus agar mendapat keterampilan. Waktu pendidikan kelas khusus ini selama 2 tahun. Dan pada tahun 1960 muncul masalah di kalangan pendidikan, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Kebudayaan dalam bidang seni muncul berbagai lembaga yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat, Lembaga Kesenian Nasional, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan merebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak
tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto kebudayaan. Manifesto kebudayaan mendapat kecaman keras dari lembaga Lekra yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata tidak menyepakati kecaman itu. Akibat tidak sampai 1 tahun usia Mani Kebu dilarang pemerintah. Tolong, ada yang harus kita bicara. Saya masuk, Bang. Tolong, apakah Anda bersedia menjadi komandan revolusi Cakra Bintaro? Baiklah Tuan, saya bersedia menjadi komandan bersama pasukan Cakra Bintaro. Baik, sekarang mari kita meretas lagi supaya kita bisa menyebarkan propaganda kita. Baiklah Tuan, kita akan segera retas sebelum terlambat. Jenderal, bangun Jenderal. Ada apa? Keadaan darurat Jenderal. Jenderal diharapkan untuk menghadap Presiden. Kalau gitu saya mandi dulu. Tidak usah mandi Jenderal. Kalau gitu cuci muka saja. Tidak usah cuci muka Jenderal. Lancang kamu. Jenderal. Ada apa? Situasi gawat Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Baik, saya akan dulu. Tidak usah, Jenderal. Ada apa ini? Adikku, ikutlah denganku bergabung ke dalam pasukan revolusi untuk menurunkan kamu. Aku telah bersumpah untuk tidak mengkhianati negara ini. Aku tidak akan mengecewakan Pak Karno. Cengkal, tembak! Apa ini? Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya semua ini? Maaf, kami hanya melakukan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan, Jenderal. Siapa dia? Silakan jalan, Jenderal. Siapa itu? Bapak nih, kita menghadap Presiden. Cepat. Doanya lama, coba. Dia tembak! Diam di tempat. Silakan jadamu. Saya Nasution. Bawa dia pergi.
Tuhan, tapi saya diam mereka. Nah, dasar pembohong. Cepat jalan. Demo 3 tuntutan rakyat yang disingkat Tritura merupakan bentuk respon dari masyarakat setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Tritura adalah bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Bubar PKI! Bubar PKI! Ketika tuntutan tersebut kini rupanya belum berhasil memuaskan hati rakyat, terutama pembubaran PKI yang tidak dilakukan. Untuk memenangkan hati rakyat, saya akan mengadakan perubahan Kabinet Dwi Korah dengan Kabinet 100 Menteri. Toh itu juga akan dalam tuntutan mereka. Namun rupanya keputusan tersebut membuat keadaan semakin kacau ketika diadakan pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966. Para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Minggir Pak, kami dan rakyat lain butuh keadilan. Kami semua menolak adanya Kabinet 100 Menteri. Kami meminta untuk bubarkan PKI dan bersihkan Kabinet Dwi Korah. Kami tidak butuh itu semua. Setelah membuat kabinet ini kok hasilnya sama saja, kita tetap menderita. Kalian harus menghadap kepada Soekarno untuk memintanya agar dapat memberikan saya kertas, agar saya bisa secepatnya untuk mengendalikan kota Jakarta. Siapa? Kalian juga harus bisa menceritakan tentang kota Jakarta saat ini, agar saya bisa secepatnya untuk kembali mengamankan kota Jakarta. Siapa? Saat ini kota Jakarta sedang tidak aman. Banyak sekali kericuan yang terjadi. Benar, Pak. Oleh karena itu, bagaimana jika mengizin Soeharto saja? Karena hanya beliau yang mampu mengendalikan dan memulihkan keamanan. Bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Baik. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik, akan saya tanda tangani surat ini. Dengan ini, saya akan memberikan kuasa kepada Presiden Soeharto. Terima ini. Sudah datang. Terima kasih, Pak.
Kemudian pada tanggal 18 Maret, Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI dan memperbarui kabinet serta membersihkan lembaga legislatif dari orang-orang yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI. Saya, Soeharto, bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya dan memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan segenap jiwa akan berbakti kepada nusa dan bangsa. Nunggu Kevin masuk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mulai hari ini Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.
Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia, wakilnya B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Masa reformasi memiliki tujuan yang paling utama, yaitu memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada era Habibie, dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Sidang istimewa ini dilakukan pada tanggal 10–13 November 1998. Sidang istimewa ini memutuskan diperlukannya percepatan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden ataupun Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Semenjak turunnya Soeharto, Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden barunya, yaitu presiden pertama sejak mulai diadakannya pemilu, yaitu Presiden Gus Dur dalam periode 1959 sampai 2001. Selanjutnya, Ibu Megawati dalam periode 2001 sampai 2004. Selanjutnya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam 2 periode, yaitu 2004 sampai 2014. Dan yang terakhir adalah Bapak Joko Widodo dalam 2 periode, yaitu 2014 sampai 2024. Nah, Indonesia sudah waktunya memilih presiden periode berikutnya. Terdapat 3 pasang calon capres dan cawapres 2024 ini, yaitu pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di zaman yang sudah semakin maju ini, pemerintahan mengupayakan pemerataan pendidikan dan memberi kesempatan pada seluruh rakyat untuk mendapat pendidikan bermutu tinggi. Upaya tersebut dikembangkan karena pendidikan merupakan dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa reformasi ini, pemerintah juga semakin memperbaiki kondisi negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, pariwisata, dan lainnya. Dunia kuliner, pusat seni dan budaya, lokasi-lokasi bersejarah telah berkembang dari tahun ke tahun, memperbaiki keadaan ekonomi dan pariwisata negara. Selain itu, masa reformasi
membuat pemerintah semakin membasmi masalah-masalah sosial negara. Contohnya, kesetaraan gender yang meningkat. Perempuan yang dulunya bahkan tidak bisa bersekolah, sekarang para perempuan dapat berperan besar dalam kemajuan negara dan bahkan menjadi presiden kelima Indonesia.